Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat imam membaca ayat yang panjang dan sudah Al-Fatihah, bolehkah membaca Quran pada saat itu baik bahasa Indonesia atau bahasa? Baik, yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Jika Anda dibacakan ayat Quran, dibacakan, bukan mendengar bacaan ya, dibacakan kepada kita. Ya, maka sunnahnya dalam Al-Quran, simak itu. Dengarkan dengan baik. Fastami'u, fokus dengarkan. Wa ansitu, pahami ayatnya, resapi dia. Resapi, la'allakum turhamun, agar rahmat Allah diturunkan kepada kita semua. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, anjurannya sunnahnya dalam Al-Quran, ketika imam membacakan ayat-ayat Quran, kita dengarkan. Kita pahami. Dan dalam prakteknya, ketika Nabi SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran, kadang-kadang beliau berhenti dalam beberapa bagian. Jadi kalau Anda baca misalnya, sifat terutama tahajudnya Nabi atau sifat salatnya Nabi, misal di Al-Bukhari nomor hadis 2008 sampai 2012, di Abu Dawud nomor hadis 1367, yang nanti dikisahkan di asbabul wurudnya, ada sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, Hudzaifah Al-Yamani, Abdullah bin Mas'ud pernah salat di belakang Nabi SAW. Mereka memberikan kesaksian bahwa rakaat Nabi itu Masya Allah saking luar biasanya, itu kalau berdiri rakaat pertama sampai 100 ayat Al-Baqarah belum selesai. Setelah itu membacakan, diselesaikan Al-Baqarah, membacakan kemudian Ali Imran, belum selesai. Dibacakan Ali Imran, rakaat selanjutnya, bacaan selanjutnya An-Nisa, rakaat pertama. An-Nisa sampai ayat 176. Itu setiap Nabi berhenti di ayat-ayat, misal beliau bacakan ayat tentang surga, berhenti sejenak. Memohon kepada Allah agar umatnya mendapatkan kebaikan surga. Jika kemudian berhenti beliau membaca ayat azab, berhenti sejenak. Berlindung kepada Allah supaya umatnya tidak mendapatkan azab. Di dalam beberapa bagian, kadang-kadang beliau berhenti untuk memohon kepada Allah dalam kebaikan. Itu pun dalam solat-solat yang sifatnya tidak membebani kepada makmumnya. Dari sini ulama menyimpulkan, ya, boleh bagi seseorang, jika kemudian dia memahami bacaan-bacaan imam, kemudian dia mendapatkan makna-makna tertentu, dia boleh memohon dalam hatinya. Misal imam bacakan ayat tentang surga, ya, "Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Berikan kabar gembira pada orang-orang beriman dan beramal soleh, dia bisa mendapatkan anugerah surga dengan segala keindahan di dalamnya. Lu Anda paham bacaan itu, Anda minta dalam hati. Ya Allah jadikan hamba ahli surga ya Allah. Dalam hati Anda enggak usah dilafadzkan, itu sah. Boleh hukumnya dengan dasar hadis tadi. Ya. Kemudian bisa dibacakan tentang neraka. Tersentuh Anda sampai menangis, Anda berlindung kepada Allah dalam hati Anda, boleh. Sah hukumnya. Boleh, karena Nabi pun pernah melakukannya. Ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang terkait dimaksudkan. Tapi kalau sekiranya misalnya Anda membaca doa-doa yang lain yang bisa menghilangkan penyimakan Anda terhadap Al-Quran, maka itu tidak dianjurkan. Paham ya? Wallahu ta'ala a'lam bishawab.